Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal akarim, faya ayyuhal mu'minun, qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabim mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala rabbuna jalla jalaluhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzu billahi min dzalika. Ayyuhal ahibba'il kiram, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara Allah memberikan rasa cinta kepada kita semua. Dan yang paling agung rasa cinta Allah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan senantiasa memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dengan mudah di siang hari yang dimuliakan oleh Allah, di rumah Allah yang Allah cintai Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat ini patut kita syukuri, bahwa nikmat iman ini adalah nikmat yang paling fundamental, yang harus kita miliki, yang harus kita tanam, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan penting di akhir hidup kita, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau adalah suri tauladan terbaik. Beliau adalah tokoh nomor 1 yang diakui oleh dunia. Beliau tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya YouTube, tidak punya TikTok, tapi sampai hari ini follower yang mengikuti Nabi Muhammad SAW berjuta-juta kaum muslimin. Dan di seluruh masjid-masjid pada siang hari ini semuanya berkumpul karena satu yang agung, karena dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada yang bisa kita doakan, maka tidak ada yang bisa kita minta kepada Allah kecuali berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di siang hari ini adalah akhir dari sebuah perjuangan. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nazi'at, surah yang tentunya setelah surah An-Naba di juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Jemaah, kalau kita menelusuri dari referensi yang ada, kita bisa ambil dari 2 referensi saja, yaitu referensi dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Dijelaskan bahwa dimulai dari kalimat qasam. Ma'asyiral muslimin, bagi kita seorang muslim, ketika kita bersumpah, maka sumpah kita hanya ada satu, yaitu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sighah, yaitu dengan billahi, tallahi, wallahi. Namun bagi Allah yang maha agung,
Sumpah itu bisa dilakukan oleh Allah dengan apa saja. Dengan waktu duha, wadduha, dengan waktu fajar, wal fajr, dengan para malaikat, wan nazi'ati gharqa. Tentunya ada hikmah yang besar yang Allah tanamkan, yang Allah selipkan, yang Allah ingin kasih tahu kepada kita, bahwa setelah kalimat qasam ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Dan ternyata kita ingin kupas ini sehingga menjadi faidah buat kita semua. Jamaah, ternyata malaikat Allah Subhanahu wa taala sempurna ketaatannya, sempurna kepatuhannya, sehingga Allah mencantumkan di dalam surah An-Nazi'at beberapa malaikat dengan tugas-tugasnya. Wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Jemaah, kalau kita telusuri di dalam tafsir tersebut bahwa mencabut nyawa dengan keras ini adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-50, bahwa malaikat itu mencabut dengan begitu dahsyatnya jemaah. Bahkan dijelaskan bahwa seandainya manusia melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat, maka mereka akan menyaksikan dicabut nyawa mereka dengan cara dipukul wajah dan punggungnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa api neraka yang menyala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita telusuri lagi lebih dalam bahwa proses mencabutnya itu sebagaimana anak panah yang ditarik dengan sangat kencang, maka para malaikat menarik seluruh ruh-ruh bagi orang-orang kufur dengan cara dipaksa jemaah. Bayangkan kalau kita buka sedikit saja pembahasan di buku Andai si Mayit Bisa Bicara. Ternyata jemaah, proses mencabut nyawa itu banyak sekali. Di antaranya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam satu riwayat, ditusuk dengan duri yang sangat tajam dari perutnya. Kemudian perutnya itu meliliti seluruh urat-urat yang ada di dalam tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian ditarik oleh para malaikat dengan sangat keras, bil gharq, dengan kekerasan yang sangat tidak bisa kita mengerti dan kita pahami. Maka bayangkan bahwa seandainya seluruh urat nadi kita ditarik oleh malaikat, maka yang terjadi adalah seseorang akan bernapas seperti bernapas di ujung jarum yang sangat kecil. Bayangkan jemaah, seandainya itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita banggakan? La wallahi jemaah, tidak ada. Bahkan di kesempatan lain penjelasannya bahwa dicabut nyawa orang-orang kafir itu dengan sangat bengis oleh malaikat yang dengan wajah yang sangat menyeramkan jemaah. Dipukul wajahnya, dipukul bahunya, disiksa. Bahkan penjelasan dari tafsir surah Al-Anfal ayat ke-50 bahwa kejadian ini bagi orang-orang kafir yang di padang, yang ketika itu di perang Badar, mereka dicabut oleh para malaikat dengan cara disiksa jemaah. Maka inilah yang harus kita takuti sebagai seorang muslim dan menghindari dan berdoa atas berlindung dari siksa yang demikian. Wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba yang penuh dengan hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang lembut, kemarilah, kembalilah, masuklah ke dalam surga yang kalian ridho, dan aku ridho kepada apa yang telah kalian perbuat, dan sudah disediakan surga bagi kalian semua. Bagaimana penjelasan dari surah An-Nazi'at di ayat yang kedua ini? Dijelaskan bahwa keluarnya
jasad orang beriman, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nafsul at-tayyibah, nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratillah. Wahai orang-orang yang hatinya penuh dengan kebaikan, jiwanya yang penuh dengan kebaikan, keluarlah kalian jasad-jasad ruh-ruh dari ruhnya, keluarlah ruh dari jasad-jasadnya dengan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kalimat penutup di hadis tersebut adalah keluarnya jasad seperti keluarnya air dari bejana atau teko. Bayangkan jemaah, kita bisa saksikan bahwa sebagian di antara kaum muslimin meninggal dengan sangat mudah dalam kondisi sholat, bahkan dalam kondisi khotib. Ada yang meninggal dan dicabut nyawanya. Bukankah ini yang kita inginkan jemaah? Bukankah husnul khotimah yang kita harapkan? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyempurna dari pembahasan ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di ayat yang ketiga, di keempat dan yang kelima bahwa seluruh malaikat punya tugasnya masing-masing. Sampai di ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, seluruh perkara duniawi telah Allah titipkan kepada para malaikat. Perkara hujan, perkara matahari, perkara tumbuh-tumbuhan, perkara manusia, semua rezekinya tidak akan pernah tertukar. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, meyakini bahwa para malaikat itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari pembahasan ini adalah bagaimana kita bisa melakukan itu semua dan mendapatkan itu semua. Maka semuanya tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bu'itsa kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seluruh anak cucu Adam akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Maka tafsir Ibnu Katsir dan Abdurrahman Ibnu Sa'di As-Sa'di menjelaskan di dalam penjelasannya bahwa man 'asha 'ala syai'in famata 'ala syai'in wa man mata 'ala syai'in fabu'itsa 'ala syai'in wa man 'asha 'ala ta'ah famata 'ala ta'ah wa man mata 'ala al-ma'siyah famata 'ala al-ma'siyah. Dijelaskan bahwa siapa saja yang hidup di atas kebiasaannya, dia akan dimatikan pula di atas kebiasaannya. Siapa yang dimatikan di atas kebiasaannya akan dibangkitkan di atas kebiasaannya. Man 'asha 'ala ta'ah, siapa yang hidup di atas ketaatan, famata 'ala ta'ah, dia akan dimatikan di dalam ketaatan. Wa man mata 'ala ta'ah, siapa yang mati di atas ketaatan, wa bu'itsa 'ala ta'ah, dia akan dihidupkan di atas ketaatan. Wa aks min zalika, kebalikan dari itu adalah man 'asha 'alal ma'siyah, siapa yang hidup di atas kemaksiatan, kebiasaannya buruk, habis hari-harinya main game, habis hari-harinya ingkar kepada Allah, habis hari-harinya durhaka kepada orang tua, mencela gurunya. Famumkin ayyuhal ikhwa famata 'alal ma'siyah, dia akan mati di atas kemaksiatan, dia akan mati terhadap kehinaan. Fabu'itsa 'alal ma'siyah, dia akan dihidupkan dalam keadaan terhina dan di atas kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadza mastata'tu taqdimahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mulkul jabbar al-wahidul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Faqala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhi, Rasulullah SAW menitipkan kepada kita satu hadiah yang begitu indah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada penutupnya jemaah. Akhi,
Ingatlah bahwa kehidupan ini tidaklah lama. Kehidupan ini hanyalah sementara. Kita hanya untuk berbekal. Setelah itu kita akan pulang. Akhi, rumah kita bukan di sini. Rumah kita adalah di akhirat. Akhi, santri-santri yang ada di pesantren, ketika engkau nanti suatu saat akan melakukan maksiat kepada Allah, engkau tahu jalan pulang bahwa engkau pernah belajar di sini. Akhi, itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah titipkan. Akhi, antum belajar kepada guru-guru antum menimba ilmu agama, itu adalah faidah yang paling besar. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa talabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para makhluk Allah, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Lihatlah di dalam kitab At-Ta'lim wal Muta'allim. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang belajar diberikan banyak manfaat dan kebaikan, bahkan peluang pintu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi akhi, ingatlah bahwa kunci dari itu semua adalah yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harrama alaihi finnar. Siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tentu yang hak bagi Allah adalah, maka Allah akan haramkan baginya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhi, kunci yang kedua adalah salat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah salatuhu, min amalihi salatuhu. Sesungguhnya awal yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah tentang perkara amal salatnya. Akhi, perbaikilah salat kita, akhi. Kalau mau urusan kita bagus, maka baguskan salat kita. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya dari apa yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ikhtatim hayatana ya Allah bi husnil khatimah ولا تختم حياتنا ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.